Perselisihan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Rektor UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah menyerahkan ijazah asli Fakultas Kehutanan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD pun menyebut langkah UGM ini sudah benar. Pernyataan butir 7 dari 9 butir itu menurut saya itu satu pernyataan yang tepat. Apa Pak? Untuk melemparkan itu ya sudah selesaikan pengadilan aja. Kami sudah mengaku ini mengeluarkan gitu. Lalu pengadilan silakan pengadilan. Menurut saya ini tepat sekali. Karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa? Atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi. Itu bukan tanggung jawab UGM. Kan gitu kan? Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah. Gitu kan? Kami udah mengeluarkan. Aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak, itu urusan Jokowi. Sebelumnya pada 28 November lalu, Rektor UGM Ova Emilia kembali merilis 9 poin terkait ijazah Jokowi. Dalam poin 7-nya Ova menegaskan, segala sesuatu yang berhubungan dengan ijazah tersebut kini menjadi urusan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Jokowi. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Sementara itu, usai ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS meminta gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi kembali ditindaklanjuti Polda Metro Jaya. Namun hingga kini, gelar perkara khusus belum dilaksanakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian. Ya, pemirsa, seperti yang kita lihat ini, bahwa tim hukum Roy Suryo menduga bahwa Andi Azwan dan Joshua Sinambela melakukan kejahatan editing data elektronik, manipulasi data elektronik, dan mengedarkan pemberitahuan bohong dan diduga melanggar Undang-Undang ITE. Pihaknya juga mengungkapkan sudah menyiapkan sejumlah barang bukti mulai dari video, screenshot, dan dokumen pendukung. Seperti dokumen ijazah pembanding dari tahun 1985. Intinya begini, apa yang dilakukan saudara AA dan dibantu oleh orang yang mengaku ahli digital forensik, ya, saudara JS itu, yang malam hari itu dia berdebat malah dengan AA di acara itu, malah yang aku ahli itu, saya, jadi dia gugup sekali, saya tidak tahu file ini. Padahal AA itu mengatakan filenya dari dia, dan apa yang dilakukan oleh yang mengaku ahli itu, dia mengatakan dengan lantang, saya punya scan asli dan ditunjukkan pada YouTube pada saat DF Talk, ya, Digital Forensic Talk. Jadi itu juga nggak benar, nggak boleh, kata ahli hukum kita, Pak Sang Haji, seorang ahli membocorkan file. Ya, dia membocorkan itu pada tayangan YouTube-nya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit terima audiensi pimpinan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Mabes Polri, audiensi terkait implementasi keterbukaan informasi publik di tubuh Polri. Pimpinan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mendatangi gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta. Kedatangan pimpinan KIP dalam rangka audiensi dengan Kapolri, pemirsa, di mana Ketua KIP Komisi Informasi Pusat Doni Yusgiantoro mengungkapkan audiensi ini terkait implementasi keterbukaan informasi publik di tubuh Polri. KIP juga punya tugas memberikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia baru saja bertemu dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pak Kapolri, terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik. Ya. Karena lembaga kami, Komisi Informasi Pusat ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 2008, kami wajib melihat implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik. Ya.
tugas daripada Komisi Informasi ini memberikan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Untuk itu kami melihat implementasinya. Dan Polri ini menjadi salah satu badan publik klaster lembaga pemerintah non-kementerian yang kami lihat. Selama ini yang kami lihat pencapaian Polri cukup baik. Tahun 2022 tidak informatif, kemudian tahun 2023 menjadi cukup menuju informatif, dan yang membanggakan tahun 2024 Polri ini menjadi lembaga kategori informatif ya, klaster lembaga pemerintah non kementerian dengan prestasi yang cukup baik ya. Dan ini tahun 2025 ini kami ingin melihat kembali ya, lembaga Polri. Kenapa Polri? Karena kami melihat Polri ini adalah APH, aparat penegak hukum, yang memang betul-betul kami akan melihat secara seksama ya. Karena apa? Karena Polri ini sangat bersentuhan dengan publik ya, sangat bersentuhan dengan ketertiban. Bagaimana amanah dari undang-undang, tentunya keterbukaan terkait dengan informasi publik, di mana Komisi Informasi Pusat menjadi komisi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan dan melayani sengketa terkait dengan keterbukaan informasi publik, maka Polri menjadi institusi yang selalu terbuka dan terus melakukan perbaikan sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait dengan aturan keterbukaan informasi publik. Yang jelas apapun hasilnya, kami terus akan melakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan, dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat. Sekali lagi, terima kasih kepada pimpinan Komisi Informasi Pusat dan seluruh komisioner yang telah berkenan hadir, berkenan meninjau institusi Polri sebagai salah satu institusi yang tentunya memang selama ini cukup menarik dan menjadi sorotan publik, dan saya kira kami terima kasih atas masukan dan saran-sarannya. Pemirsa, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD benarkan klarifikasi UGM terkait menyerahkan ijazah asli pada Joko Widodo. Mahfud menyebut segala hal yang berkaitan dengan ijazah Jokowi bukan lagi tanggung jawab UGM, melainkan harus dibuktikan di pengadilan.